Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sayyidina Hatim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah memberikan nasihat. Hatim Al-Asam. Apa nasihat beliau? Kata beliau, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Barang siapa mengaku-ngaku memiliki 4 perkara tanpa ada 4 bukti, maka pengakuannya itu adalah pengakuan yang bohong. Kalau ada orang mengaku saya memiliki 4 ini, tapi tanpa ada buktinya, tanpa ada 4 bukti, maka pengakuan orang itu adalah bohong, cuman pecundang saja, pembualan saja. Apa yang 4 itu? Yang pertama, kata Hatim Al-Asam, manidda'a hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadzibun. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah, mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi tidak meninggalkan, tidak berhenti daripada apa yang dilarang Allah, maka pengakuannya itu adalah pembohong. Maka orang itu pembohong. Artinya salah satu tanda seseorang itu cinta kepada Allah, dia meninggalkan apa yang dilarang Allah. Larangan Allah yang paling besar adalah haram. Kecil daripada haram adalah makruh. Lebih kecil daripada makruh adalah syubhat yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Nah, bagi yang mengaku cinta kepada Allah tetapi suka melakukan perbuatan yang syubhat, suka melakukan yang makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak sampai pelakunya dianggap dosa, tapi Allah benci perbuatan itu, disebut makruh. Makruh yang dibenci, Allah benci perbuatan itu walaupun tidak sampai dosa. Apalagi sampai yang haram. Apalagi sampai yang haram. Maka jangan ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang bisa meninggalkan yang syubhat, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, okelah, orang itu bisa dikatakan cinta kepada Allah. Haram itu ada terbagi 2 ya. Ada haram lidzatih, ada haram li ghairi. Haram lidzatih itu contohnya memang dari segi zatnya memang haram, bendanya memang haram. Ya seperti minuman khamar, kemudian
babi, bangkai, itu jelas haram. Memang secara zatnya memang haram, jangan didekati. Zina itu memang secara zatnya haram. Ada juga haram li ghairi, bendanya tidak haram, bendanya tidak haram, tapi haramnya itu dengan sebab yang lain, dengan sebab yang lain. Makan nasi pecel, nasi kuning, nasi campur, nasi padang, apa halal. Tapi kalau orang puasa Ramadan, semuanya pada puasa, dia makan nasi padang siang hari, nasi padangnya tidak haram, makannya itu yang haram kalau dia sengaja memakannya. Nah ini ada haram dari penyebab ada yang lain, jadilah dia haram. Tinggalkan perbuatan itu. Nah, jadi kalau ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi dilihat perbuatannya suka melakukan yang makruh, apalagi yang haram, berarti dia cuma mengaku-ngaku saja. Kemudian yang kedua kata Hatim Al-Asam, wa man idda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'a wal masakina fada'wahu kadzibun. Siapa yang mengaku-ngaku cinta Nabi tetapi dia benci dengan orang fakir dan orang miskin, maka pengakuannya itu adalah pembohong. Pengakuannya adalah bohong. Ngaku Nabi, ngaku cinta Nabi, tidak boleh seperti itu. Kalau dia ngaku Nabi tapi tidak mencintai orang fakir miskin, maka itu adalah bohong. Kenapa salah satu bukti cinta Nabi itu adalah kepada orang fakir dan orang miskin? Karena Nabi itu pernah berdoa, dan Nabi saja yang berani doa seperti ini. Rasa-rasanya kalau kita tidak berani doa ini, dan tidak ada yang mau mengamalkan doa ini. Apa doanya Nabi? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni ma'al masakin. Saya yakin bapak-bapak dan kita semua nggak ada yang mau mengamalkan doa ini. Tapi doanya Nabi ini apa itu? Ya Allah, ahyini miskina, hidupkan aku di dunia ini dalam keadaan miskin. Tidak ada potongan kita minta miskin, yang ada minta kaya. Wa amitni miskina, dan jadikanlah aku mati dalam keadaan miskin. Yang ada kita kepingin kaya dari lahir sampai mati kaya aja. Dan yang hebatnya lagi, wahsyurni ma'al masakin, dan halaulah aku nanti di akhirat beserta orang-orang miskin. Ada yang mau mengamalkan doa ini? 1000% nggak ada yang mau. Tapi Nabi ngamalkan doa ini. Nabi berdoa dengan doa ini. Bukan berarti Nabi tidak kaya, tapi kaya. Nabi kalau mau kaya gampang. Kenapa gampang? Lah kata ulama, dunia ini dan alam semesta Allah tidak akan menciptakannya karena lantaran ada Nabi. Bagaimana mungkin kalau dunia diciptakan tanpa ada lantaran ada Nabi, lalu Nabi menjadi miskin? Itu kayaknya gak mungkin. Bahkan lantaran adanya Nabi, maka adanya dunia. Tetapi Nabi tidak mau memilih dunia. Itu yang yang menjadi alasan Nabi. Kenapa? Karena capek di dunia ini.
Orang kalau sudah puncaknya nanti dia sudah jenuh dengan dunia ini, saat itulah nanti dia akan bosan dengan dunia dan rasanya tidak ada rasa lagi dengan dunia. Semua manusia nanti akan merasakan itu. Kalau dia punya iman akan merasakan sampai saatnya itu. Nabi pernah ditawari gunung Uhud jadi emas sama Allah. Kalau engkau nak mau ya Rasulullah, ini gunung Uhud, gunung yang paling terbesar di kota Madinah, 7 kilo kurang lebih panjangnya. Lebarnya itu berapa kilo? Kan 3 kiloan lebarnya, panjangnya 7 kilo. Besar sekali. Nabi menolak itu emas. Tidak perlu ditambang-tambang satu, jar orang banyak seikungan emas dari atas sampai ke bawah-bawahnya emas. Tapi Nabi nolak, enggak mau. Nabi tetap memilih dengan kesederhanaan. Nabi bisa lapar. 1 bulan pernah rumah beliau tidak punya asap. Kalau di rumahnya nggak ada asap, berarti nggak ada yang dimasak. Lalu para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, lalu apa yang kalian makan di rumah? 1 bulan nggak ada asap, nggak ada yang dimasak, nggak ada api, nggak ada yang dimasak. Lalu apa yang dimakan? Akalna sawadai, kami makan 2 yang hitam, kata Siti Aisyah. Apa 2 yang hitam itu? Yaitu al-ma'u wa tamar, air putih dan kurma saja. Nabi itu pemimpin dunia akhirat. Bukan berarti tidak mau kaya Nabi. Kalau mau kaya gampang aja, tapi tidak mau Nabi. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa semakin kita kaya di dunia ini, maka semakin berat tanggung jawabnya di akhirat. Nabi Sulaiman saja adalah nabi yang paling terakhir untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saking banyaknya pertanyaan tentang masalah harta benda. Dari mana engkau dapatnya, engkau mendapatkan, dan kemana engkau menginfakkannya. Pertanyaannya 2 nanti masalah harta. Dari mana engkau dapat dan kemana menginfakkannya. Tapi kalau yang lain cuma 1, kemana umummu kau gunakan, kemana ilmumu kau gunakan. Tapi kalau harta, dari mana dapatnya dan kemana menggunakannya. Ada cerita, wallah alam benar atau tidaknya cerita ini, yang penting cerita dulu. Ada orang kaya sudah tua, alias sebentar lagi mau meninggal dunia. Hartanya banyak, anggaplah 10 miliar, mau meninggal dunia. Cuman orang ini yang kaya ini tidak punya sanak keluarga, sanak saudara nggak punya, istri nggak ada, anak nggak ada, saudara-saudara nggak ada. Nggak ada, dia hidup sebatang kara aja sudah. Tinggal dia sendirian saja. Mau diwariskan kemana 10 miliar ini duit tadi? Akhirnya dia bikin sayembara lah. Katanya siapa yang mau menemani saya nanti di alam kubur selama 40 hari 40 malam, maka separuh harta saya akan berikan kepada dia. Sisanya saya akan sedekahkan dan sumbangkan saja. 40 hari aja dalam kubur bersama orang kaya ini. Ya, mikir 2 kali orang mau nemani di dalam kubur. Tapi pada saat itu ada orang yang nekat. Orang ini pencari kayu bakar di hutan, yang punya kampak. Katanya saya mau nemanin orang kaya itu 40 hari di dalam kuburnya, tapi dengan catatan
saya tidak mau separuh hartanya, saya mau semua. Karena orang ini nggak ada keluarga lagi, lebih baik saya saja yang ambil semua. Orang kaya ini pikir-pikir, katanya, ya sudahlah, tidak apa-apa. Dibikinkan MOU, ibarat kata ya, notaris dan sebagainya, lengkap sudah ini. Ringkas kata, orang kaya ini pun membuat kuburan agak besar. Disediakan dia tempat untuk berbaring di alam kubur. Kemudian orang yang mencari kayu bakar di tempat situ juga agak besar kuburannya. Sediakan makanan, minuman di situ. Bahkan buang hajat pun bisa selama 40 hari 40 malam. Bahkan tidak matahari di alam kubur saja. Ringkas kata, meninggallah orang kaya ini. Dikubur orang kaya ini, dikubur juga si pemuda ini, si tukang kayu ini. Tutup kuburannya. Bisa bernapas, kasih udara, oksigen dan semua, orang kaya. Kemudian pulanglah para pelayan-pelayan tadi. Setelah pulang pelayan, datanglah malaikat Munkar Nakir. Ini wallah alamnya benar atau tidaknya ceritanya tidak tahu lah, penting cerita dulu. Datang malaikat bingung. Ini siapa yang meninggal? Siapa yang mau ditanyain ini? Karena kan begitu ya, dalam riwayat hadis, kalau ada orang meninggal dunia, malaikat itu akan datang menanyai orang yang dalam kubur itu, jikalau para pelayat sudah melangkahkan kaki mereka beranjak dari kuburan tersebut. Berapa langkah? 7 ke 3? 7. Saya agak lupa. 7 langkah, tek, sudah selesai sudah. Munkar Nakir datang. Makanya ada orang dari meninggal sampai sekarang malaikat gak datang-datang. Siapa itu? Gus Dur namanya. Yang orang NU mengatakan Gus Dur dari meninggal sampai sekarang gak pernah datang malaikat. Kuburannya gak pernah sunyi. Ala kuliah. Malaikat datang, lalu malaikat ini bingung nanyain siapa ini. Akhirnya nanyain sama orang yang hidup. Lah, ngapain mas di sini? Bahasa kitanya nih ya. Ini nungguin orang yang mati. Malaikat jadi nanyain orang itu. Lalu pulanglah malaikat. Besok malaikat datang lagi. Masih di sini? Masih. Memang di dunia nggak ada kerjaan. Ada. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Kerjaanmu apa di dunia? Cari kayu bakar. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Pakai apa kamu cari kayu bakar? Pakai kampak. Pulang lagi malaikatnya. Besok datang lagi. Kampak kamu itu kamu dapat dari mana? Beli. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Belinya pakai apa? Pakai uang. Kembali lagi. Besok datang lagi. Uangnya punya siapa? Punya saya. Pulang lagi. Besok datang lagi. Kamu dapat uang itu dari mana? Setiap hari malaikat datang, setiap hari juga menanyain satu masalah. Dan yang ditanya itu hanya seputar tentang masalah kampak. Padahal dia cuma punya harta cuma satu-satunya, cuma kampak itu aja. Dia punya satu harta itu cuma itu aja, kampak itu aja ibarat kata. Untuk usaha dia, gak ada modal lain. Modalnya cuma kampak, tenaga, masuk ke hutan, cari kayu, besok-besoknya dijual, dapat duit untuk makan, kemudian dicari lagi. Tiap hari kerjaan itu aja. Ringkas kata, setelah 40 hari kuburan ini dibuka. Orang-orang kampung pada berdiri semuanya di dalam. Di atas kuburan tadi itu maksudnya, untuk menyambut orang kaya mendadak ini selama 40 hari. Jadi kaya mendadak. Dibongkar kuburan tersebut, orang ini pun keluar dengan tenaga yang sangat lemas.
Apa dia bilang? Katanya ampun, ampun, ampun katanya. Kenapa ampun, ampun? Saya tidak mau harta itu. Saya tidak mau hartanya orang kaya itu yang meninggal itu, nggak mau saya. Kata orang kampung, kenapa? Kemarin ribet banget minta semuanya, sekarang nggak mau. Kenapa sebabnya? Kata orang ini, karena tiap hari malaikat datang ke kubur ini bukan nanyain orang yang mati, tapi nanyain aku. Dan itu pertanyaannya sekitar tentang masalah kampak saja. Tentang masalah kampak saja. Padahal dia cuma punya harta satu-satunya kampak. Kata dia, kalau satu kampak saja pertanyaan begitu dahsyat, bagaimana kalau saya punya duit 10 miliar? Ampun, ampun katanya, ampun, ampun. Nah, jadi yang punya duit banyak hati-hati, banyak pertanyaan nanti di akhirat. Pertanyaannya, bapak-bapak kepingin banyak duit kah atau nggak punya duit? Tetap saja kepingin banyak duit. Itu kita. Tapi itulah ya. Nah, nanti kita di akhirat ditanya itu. Min aina hasalta wa ila aina anfaqta. Dari mana kau dapat harta dan kemana kalian menggunakannya? Nah, oleh karena itu kata Hatim Al-Asam, siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia benci kepada orang fakir, orang miskin, maka pengakuannya itu bohong. Ngaku Nabi sama orang miskin, acuh tak acuh. Gak pernah bantuin orang miskin, gak pernah bantuin orang fakir. Kelaparan orang fakir miskin, dia acuh tak acuh saja. Jadi cinta kepada orang fakir, orang miskin itu bukti cinta kepada Nabi. Karena memang Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan berkumpul di akhirat bersama orang-orang miskin. Dan Nabi pernah mengatakan kepada Siti Aisyah, aku melihat di neraka paling banyak penghuninya adalah perempuan, dan aku melihat di surga yang paling banyak penghuninya adalah orang-orang miskin. Siti Aisyah bertanya, kenapa di neraka paling banyak perempuan? Kata Nabi, salah satu penyebabnya perempuan ini banyak masuk neraka adalah karena dia tidak pandai bersyukur dengan suaminya. Seorang perempuan itu kalau sudah jadi istri, banyak yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Dikasih ini, dikasih itu, tapi tidak bersyukur. Dirongrong suaminya terus, dirongrong. Dan itulah kebanyakan perempuan yang tidak punya iman kuat, maka kepada suaminya dia selalu kurang dan tidak pandai bersyukur. Ibarat kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. La ilaha illallah. Dan juga salah satu nasihat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani yang kita kenal dengan Syekh Saman, beliau memberikan wasiat kepada murid-muridnya dan kepada pecinta beliau. Apa itu? Kata beliau, sering-seringlah mulazamatul fuqara'i wal masakin. Sering-seringlah bergaul, berteman dengan orang fakir dan orang miskin. Kenapa? Karena kalau bergaul dengan orang fakir dan orang miskin, maka akan timbul rasa zuhud di dalam hati. Rasa zuhud di dalam hati. Zuhud, definisi yang paling enak adalah tidak meletakkan dunia di dalam hati. Arti zuhud, definisi yang paling enak adalah tidak meletakkan dunia di dalam hati. Kita boleh kaya, tapi kekayaan itu tidak masuk di dalam hati. Itu yang namanya zuhud. Berapa banyak ulama-ulama yang kaya, tapi sedikit pun kekayaan itu tidak terletak di dalam hati mereka. Artinya, kalau seandainya kekayaan yang dia miliki itu hilang sekejap dari hadapan mereka,
maka ibadah mereka kepada Allah tidak pernah berkurang. Nah, itu yang disebut namanya zuhud. Lain istilah zuhud bahasa Banjar. Kalau zuhud bahasa Banjar apa? Zuhud bahasa Banjar menarik. Nah, itu beda itu. Dan memang sebenarnya seperti itu. Syekh Muhammad Samman adalah orang yang kaya luar biasa. Tapi kekayaan itu tidak pernah terlintas di hati beliau. Kalau ada kekayaan, pejabat-pejabat, raja-raja datang, semua harta yang dapat itu dibagi lagi sama fakir miskin sampai tidak ada lagi yang tersisa di tangan beliau. Begitu juga ya Khalifah Samaniyah yang memegang mandat tarekat Samaniyah di Banjarmasin Gurus Kumpul. Beliau kaya luar biasa. Beliau tuh sering membagikan duit kepada fakir miskin. Membagikan itu bukan 100-200 ribu, tapi bukan lagi 100-200 juta, tapi miliaran. Miliaran sekali bagi itu. Duit cuma ditaruh dalam kotak Indomie aja. Bagi fakir miskin, janda-janda tua bagi. Nah, dan itu banyak sering terjadi itu. Dan dibuktikan oleh para ulama-ulama, para habaib yang datang ke rumah beliau bagi itu. Luar biasa pemurah beliau. Jadi kata Syekh Muhammad Samman, siapa yang berteman dengan orang fakir miskin, maka dia akan timbul dalam hatinya sifat zuhud. Kita terus terang ya, kalau kita berteman dengan orang miskin, perasaan kita itu kita paling kaya sudah. Kita paling kaya. Walaupun gak kaya-kaya banget, tapi kalau level kita ini teman sama orang miskin, kita akan ada level, ada perasa kaya di situ. Ada rasa sifat zuhud dan juga ada rasa sifat syukur. Alhamdulillah, saya punya mobil, itu saya punya teman pakai motor. Kemana-mana kehujanan, walaupun kita punya mobilnya mobil biasa-biasa saja, tapi lebih bersyukur karena yang kita berteman level ekonominya di bawah kita. Tapi kalau kita berteman dengan level ekonominya yang di atas kita, maka kurang rasa syukur kita. Kita pakai mobil, datang ke pengantin, sekalinya orang datang ke pengantin pakai mobil Alphard, kita pakai mobil Ayla, jauh banget nih, bersender lagi bersamping antara Alphard dengan Ayla mobil kita. Terus terang di hati kita nih, bagusnya mobilnya, kapan saya punya mobil Alphard ini? Perasaan kita itu pasti dan pasti seperti itu. Kalau nggak percaya coba lihat dia aja. Kita punya Ayla bersanding dengan mobil Alphard. Tidak usah lah, kita di jalan saja itu. Kita lewat, kita pakai mobil biasa yang di samping mobil Alphard, pasti lirik kita mobil Alphard. Lalu apa yang terjadi? Kurang rasa syukurnya. Dan akhirnya kita dirongrong terus dengan keinginan dunia. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad Samman tadi menyarankan mulazamatul fuqara wal masakin, sering berteman bergaul dengan orang fakir, orang miskin, karena akan apa itu? Akan timbul rasa syukur dan juga rasa zuhud dalam hati. Kemudian yang ketiga, Syekh Al-Imam Hatim Al-Asam beliau memberikan nasihat. Wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadzibun. Siapa yang mengaku-ngaku cinta dengan surga, mengaku-ngaku ingin masuk surga, wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadzibun. Tapi orang ini tidak pernah bersedekah, pelit banget dengan harta, maka pengakuannya cinta kepada surga itu adalah bohong. Sedekah. Kalau ada orang masuk surga
dan insya Allah kita akan masuk surga semuanya, insya Allah. Maka orang yang masuk surga itu pasti akan kembali ke dunia. Mereka yang masuk surga pasti menyesal dan ingin kembali ke dunia. Kenapa mereka menyesal dan kenapa mereka ingin kembali ke dunia? Jawabannya adalah karena mereka berpikir, kenapa saya waktu hidup di dunia saya sia-siakan? Saya kepingin hidup di dunia lagi, rasanya ingin kembali. Saya ingin mengulang waktu itu untuk berbuat kebaikan, supaya mendapatkan surga yang lebih banyak lagi. Padahal saya masuk surga ini, tapi merasa rugi. Dan orang yang mau meninggal pun, kalau dia mau meninggal, dia kepingin diberikan kesempatan hidup lagi. Untuk apa? Dari segitu banyak amal yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi satu amal yang mereka cari, apa itu? Bersedekah. Laula akhartani la asaddaqa. Kalau seandainya la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya aku diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, walaupun cuma sebentar, maka aku akan bersedekah. Kalimat sedekah ini, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, semua orang nanti kita akan rasakan itu ketika kita meninggal dunia, baru kita akan rugi. Aduh, kenapa kemarin aku sedekah sedikit? Kenapa aku sedikit nyumbangnya? Coba dikasihkan kesempatan hidup lagi, akan kau sumbangkan semua harta kau itu. La saddaqa la saddaqa laula akhartani ila ajalin qarib. Apa itu? Kalau seandainya aku diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang yang saleh. Itu yang bersedekah tadi. Ala kulli hal. Nah, sedekah tadi menunjukkan cinta seseorang kepada surga. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, kata Hatib Al-Asam, wa man idda'a khaufan nari wa lam yantahi 'anil dhunubi fa da'wahu kadzibun. Siapa yang mengaku takut masuk neraka tapi dia tidak berhenti dari perbuatan dosa, maka pengakuannya itu adalah bohong. Jadi kalau ada orang yang aku tidak mau masuk neraka, mudah-mudahan tidak masuk neraka, tapi tidak berhenti dari perbuatan dosa, tetap saja dia tidak mau salat, tetap saja dia tidak mau puasa, tetap saja dia berzina, judi, mabuk dan sebagainya, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya itu adalah bohong. Kenapa? Karena seseorang masuk ke dalam neraka itu adalah karena lantaran dosa. Tidak mungkin orang yang tidak berdosa masuk neraka, itu tidak mungkin. Orang yang masuk neraka karena kebanyakan dosa dan tidak bertobat. Kalau orang berbuat dosa wajar. Siapa yang tidak berdosa? Semuanya kita berdosa. Dan terus terang semakin tua umur kita, semakin banyak dosa kita. Karena siapa yang paling tua, karena dia duluan hidup, maka dia yang duluan mengerjakan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang
bertobat. Kalau kita bertobat sebelum meninggal dunia dengan taubatan nasuha, maka insya Allah tidak ada dosa. Dihapus, catatan merah di buku kita itu dihapus. Disensor, kita punya film di dunia ini, nanti ditayangkan tuh di akhirat disensor, dipotong, diganti dengan amal kebaikan. Ala kulli hal. Itulah 4 pengakuan harus dibuktikan dengan 4 juga. Tapi siapa yang mengaku memiliki 4 tadi, tapi nggak ada bukti yang 4, semuanya itu bohong. Yang pertama kata Hatib Al-Asam, siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak meninggalkan larangan Allah, maka cintanya bohong. Yang kedua, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mencintai fakir miskin, pengakuannya bohong. Siapa yang mengaku cinta kepada surga tetapi dia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya bohong. Dan siapa yang mengaku takut masuk neraka tetapi tidak berhenti daripada perbuatan dosa, maka pengakuannya juga bohong. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita bisa mengamalkannya dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Cukup sekian dulu, insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzubika hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahdar ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna